Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Salma Salsabila Nurhamida, lalu teman saya yaitu Mbak Siti Wahyuni, Tri Wahyustianingrum, Mas Condro Herika Putra, dan Wahyu Nugroho. Di sini saya akan menampilkan video mengenai perancangan dan pengembangan kurikulum Understanding by Design tahap 2. Tahap 2, menentukan bukti penilaian yang melibatkan penentuan bukti apa yang akan digunakan untuk menilai apakah siswa telah mencapai hasil yang diinginkan yang diidentifikasi pada tahap pertama. Dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai? Bukti pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang telah dipelajari dapat diketahui dari penilaian 6 aspek berikut ini. Yang pertama, menjelaskan. Lalu, yang kedua, menginterpretasikan. Yang ketiga, mengaplikasikan. Yang keempat, memiliki sudut pandang. Yang kelima, empati. Dan yang terakhir, keenam, yaitu pengetahuan pribadi. Lalu terdapat bukti-bukti lainnya. Bukti lainnya yaitu melalui observasi atau penelitian, lalu unjuk kerja, dan laporan proyek. Bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka? Siswa dapat menilai sendiri pembelajaran mereka melalui self-evaluation atau penilaian diri dan per-assessment atau penilaian teman sejawat. Dua hal penting yang perlu diingat dalam melakukan penilaian. Yang pertama yaitu 6 aspek tersebut tidak perlu digunakan di setiap penilaian. Lalu yang kedua, proporsi dari asesmen formatif harus lebih besar daripada asesmen sumatif. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi, terdapat kesimpulan dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia, menentukan bukti yang akan diterima di Understanding by Design dan akan melibatkan penentuan bukti apa yang akan digunakan untuk menilai apakah siswa telah mencapai hasil yang diinginkan terkait dengan kemahiran berbahasa seperti keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Bukti ini dapat mencakup berbagai penilaian seperti halnya presentasi lisan, tugas tertulis, kuis, dan tes. Understanding by Design atau UBD tahap kedua merupakan langkah penting dalam merancang pengajaran efektif yang selaras dengan hasil pembelajaran yang diinginkan. Dengan berhati-hati memilih dan merancang penilaian yang mengukur pembelajaran siswa, guru dapat memastikan bahwa pengajaran mereka efektif dan siswa mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.